Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Sebelum kami mempresentasikan dari hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Hamizah Naufal Bagaskara dengan NPM akhir 109. Yang kedua, Manuel Basauli PN dengan NPM akhir 134. Yang ketiga, Emir Rizky Taufikul Hafiz dengan NPM akhir 107. Yang keempat, Safira Retno Putri dengan NPM akhir 135. Yang kelima, Karina Gista dengan NPM akhir 099. Dan yang terakhir, Dinda Yuning Tias dengan NPM akhir 004. Materi pertama, transaksi penjualan aset tetap. Antara entitas dalam satu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga masih dalam kelompok usaha yang sama. Ilustrasi pembuka memberikan gambaran tentang transaksi penjualan aset tetap dari induk ke anak perusahaan. Pada tanggal 17 April 2017, PT Bank Sentral Asia Terbuka atau PT BCA menjual tanah yang merupakan anggunan yang diambil alih atau AYDA ke BCA Finance yang merupakan anak usaha dari PT BCA. Tanah seluas 295 meter di daerah Semarang Selatan, Jawa Tengah ini dibeli oleh BCA Finance dengan harga 7 miliar rupiah. Ini adalah nilai tertinggi dari banyak penawaran yang telah masuk ke PT BCA. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dari jurnal eliminasi. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk, dan yang kedua, dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Jurnal yang harus dibuat oleh entitas induk dapat mengacu pada pembahasan di bab 2. Yang kedua, dampak terhadap jurnal eliminasi. Seperti halnya dengan transaksi jual beli di persediaan pada bab 5, dampak dari transaksi jual beli aset tetap terhadap entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh dari entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk belum terrealisasi. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka perlu dibuat jurnal eliminasi atau keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset terjadi. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya bangunan, mesin, dan kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada area tersebut digunakan atau dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar berikut merupakan ilustrasi yang menggambarkan mengenai transaksi penjualan tanah terhadap PTP dan PTS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterangan-keterangan yang ada pada gambar tersebut. Yang dimana P1 adalah menggambarkan bahwa PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi seharga 900 juta dan P2 menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar dan P3 yaitu PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi seharga 1,2 miliar. Yang bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa peristiwa P1 dan P3 memiliki keuntungan sebesar 100 miliar dan 200 miliar, sehingga totalnya adalah 300 miliar dari
transaksi penjualan tanah tersebut. Nah, bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan konsolidasian 2020? Jika terdapat 3 skenario, yang pertama seluruh peristiwa terjadi pada 2020, P1 dan P2 yang terjadi pada 2020, dan P3 yang terjadi pada 2001, dan yang terakhir P3 saja yang terjadi pada 2020 dan P1 dan P2 telah terjadi pada 2019. Baik, mengacu pada skenario 1, atas penjualan tanah kepada entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta, sedangkan PTS memperoleh keuntungan sebesar 200 juta. Atas keuntungan penjualan tanah ke entitas anak diakui, PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual ke PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu juga, tanah tidak akan muncul lagi dalam laporan keuangan PTP, PTS, maupun laporan keuangan konsolidasian. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Berikut dampak skenario terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah laporan keuangan konsolidasian tahun 2020 yang bisa kalian lihat pada tabel 6.1, yang dimana akun tanah dan keuntungan penjualan tanah PTP sebesar 100 juta, PTS sebesar 200 juta, dan sebelum konsolidasi 300 juta. Lalu karena tidak dieliminasi sehingga pada konsolidasian terdapat nilai sebesar 300 juta. Skenario 2, P1 dan P2 terjadi pada 2020 dan P3 terjadi pada 2021. Nah, keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai periode akhir tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibatnya, PTP melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Yang dimana bisa kalian lihat jurnalnya, yaitu bagian laba atas entitas anak dan investasi pada entitas anak sebesar 100 juta, yang dimana jurnal tersebut bertujuan untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Sebagai sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum terrealisasi. Tanah akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian harus pada nilai perolehan non-afiliasi. Nilai tanah sekarang yang catatan PTS yaitu sebesar 1 miliar harus dieliminasi sebagai agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi yaitu 900 juta. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah bisa kalian lihat pada slide, yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah senilai 100 juta. Nah, berikut dampak skenario 2 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian 2020 yang bisa kalian lihat pada tabel 6.2 mengenai dampak jurnal eliminasi skenario 2 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, ada akun tanah yang dimana dalam PTP tidak dicatat, namun dalam PTS dicatat sebesar 1 miliar, dan sebelum konsolidasi 1 miliar, dan dieliminasi sebesar 100 juta sehingga pada konsolidasian terdapat nilai 900 juta. Dan akun kedua yaitu keuntungan penjualan tanah yang dimana pada PTP dicatat sebesar 100 juta namun pada PTS tidak, dan sebelum konsolidasian 100 juta lalu dieliminasi sebesar 100 juta sehingga menimbulkan angka 0 pada akun tersebut. Lalu skenario yang ketiga yaitu P3 saja yang terjadi pada 2020 dan P1 dan P2 telah terjadi pada 2019. Pada periode sebelumnya, PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah PTS sebesar 100 juta.
Keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada 2020, sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui penjualan tanah yang telah terrealisasi. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide tersebut, bahwa jurnal yang diperlukan untuk mencatat keuntungan yang telah terrealisasi adalah investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak senilai 100 juta. Keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasian periode berjalan. Sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2020 sebesar 300 juta. Dan jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah investasi pada entitas anak pada keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta dengan tujuan untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi. Ilustrasi di atas merupakan transaksi hulu sehingga jurnal eliminasi yang hanya mengaruhi akun investasi pada anak. Transaksi hilir, jurnal eliminasi yang dibuat akan mengaruhi investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali. Berikut seperti yang bisa kalian lihat pada tabel di slide adalah tabel 63 yang menggambarkan dampak skenario 3 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah pada laporan keuangan konsolidasian 2020. Akun tanah tidak dicatat sama sekali pada laporan keuangan konsolidasian 2020. Namun, akun keuntungan penjualan tanah dicatat pada PTS senilai 200 juta dan sebelum konsolidasi 200 juta, eliminasi sebesar 100 juta sehingga menghasilkan konsolidasi yang terakhir 300 juta. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Hamizan. Di sini saya akan menjelaskan transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Contoh berikut akan memberikan gambaran prosedur konsolidasi ketika terdapat transaksi hulu yang berupa penjualan aset tetap yang tidak disusutkan atau tanah. Berikut ini adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Dapat kita lihat bahwa total debit dan kredit dari PT Nusantara sendiri adalah sejumlah 12 miliar 960 juta rupiah. Sedangkan jumlah untuk debit dan kredit dari PT Andalas adalah senilai 3 miliar rupiah. Kemudian pada slide ini ditampilkan pencatatan PT Nusantara pada tahun 2020 atas investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua tanggal yang berbeda. Yang pertama yaitu 1 Januari 2020. Pada 1 Januari 2020, PT Nusantara mencatat pembelian saham PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas pada kas senilai 900 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, mencatat bagian PT Nusantara atas laba itu PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas senilai 150 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember juga mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas dengan transaksi kas pada investasi pada PT Andalas senilai 37.500.000 rupiah. Kemudian di sini ditampilkan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di sini saldo awal dari PT Nusantara adalah 900 juta rupiah. Kemudian ditambah laba netonya 150 juta rupiah dikurangi dividen 37.500.000 rupiah sehingga didapatkanlah saldo akhir dari PT Nusantara atau 75% yaitu 1.012.500.000 rupiah. Kemudian untuk saldo akhir dari kepentingan non pengendali atau 25%-nya adalah 337.500.000 rupiah. Dan saham biasa saldo akhir adalah 800 juta rupiah, saldo labanya 550 juta rupiah. Kemudian saldo akhir tadi yang 1.012.500.000 rupiah dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi sebanyak 30 juta rupiah sehingga didapatkan saldo akhir yang telah disesuaikan senilai 985.500.000 rupiah.
dan bagian laba atas PT Andalas adalah 120 juta rupiah. Kemudian slide selanjutnya ditampilkan jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Yang pertama, saham biasa dengan nilai 800 juta rupiah. Saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 120 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali senilai 50 juta, kemudian dividen diumumkan pada kredit 50 juta, investasi pada PT Andalas 982 juta 500 ribu rupiah, dan kepentingan non-pengendali 337 juta 500 ribu rupiah. Kemudian di sini ditampilkan PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021, mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas. Investasi pada PT Andalas, pada bagian laba atas PT Andalas senilai Rp187.500.000. Kemudian mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Kas pada investasi pada PT Andalas senilai Rp75 juta. Untuk slide berikutnya ditampilkan tabel perhitungan jurnal eliminasi, yang dimana saldo awal dari PT Nusantara adalah Rp1.012.500.000, ditambah laba neto Rp187.500.000, dikurangi dividen 75 juta, maka saldo akhir dari PT Nusantara sebanyak 75% adalah Rp1.125 juta. Kemudian untuk saldo akhir dari kepentingan non pengendali atau 25%-nya adalah Rp375 juta. Saldo akhir saham biasa 800 juta rupiah, saldo akhir dari saldo laba 700 juta rupiah. Kemudian saldo akhir PT Nusantara sebanyak 1.125 juta rupiah, tidak dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi. Jadi saldo akhir yang disesuaikan tetap 1.125 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalasnya Rp187.500.000. Kemudian di sini juga ditampilkan jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Saham biasa 800 juta rupiah, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 187.500, bagian laba kepentingan non pengendali Rp62.500.000, dividen diumumkan pada kredit Rp100 juta, investasi pada PT Andalas Rp1.125 juta, dan kepentingan non pengendali Rp375 juta. Kemudian di slide berikutnya ditampilkan tabel perhitungan jurnal eliminasi, yang dimana saldo awal dari PT Nusantara sebanyak Rp1.012.500.000, ditambah laba neto Rp202.500.000, dan dikurangi dividen 75 juta. Maka saldo akhir dari PT Nusantara atau 75%-nya adalah Rp1.140 juta. Kemudian saldo akhir untuk kepentingan non pengendalinya atau 25% sebanyak Rp380 juta. Saldo akhir dari saham biasa sama seperti di atas, yaitu Rp800 juta, dan saldo akhir dari saldo laba adalah Rp720 juta. Selanjutnya mengenai transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Contoh dari transaksi ini yaitu PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan dan pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dalam akun tanah PT Nusantara terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta. Tanah tersebut diperoleh dari pihak afiliasi pada harga 50 juta sehingga PT Andalas membukukan keuntungan atas penjualan tanah sebesar 20 juta. Sampai 31 Desember 2020, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Dapat dilihat di PPT terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi tahun pertama.
Yang pertama yaitu PT Nusantara mencatat investasi di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Andalas pada 1 Januari 2020, jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. Kemudian untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 165 juta. Dan yang terakhir untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu kas pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000. Dan selama tahun 2020 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara dengan harga 70 juta. Atas penjualan tersebut PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta karena sampai pada akhir 2020 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikannya yaitu 75% dari 20 juta. Dan jurnal yang dibuat yaitu bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta. Prosedur konsolidasi tahun pertama selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Dapat dilihat pada PPT, jurnal eliminasi yang perlu dibuat PT Nusantara untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas yaitu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 50 juta, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 rupiah, dan kepentingan dan pengendalian sebesar 337.500.000 rupiah. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2020. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan tanah yang diakui PT Andalas harus dieliminasi. Dan jurnal yang perlu dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta pada tanah 20 juta. Prosedur konsolidasi yang selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi di tahun pertama. Dapat dilihat di PPT terdapat kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi tersebut, jurnal eliminasi yang tadi sudah kita buat, kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi pada bagian jurnal eliminasi. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasi tahun kedua. Untuk periode 2021, pada PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2020 masih dimiliki oleh PT Nusantara sampai periode 2021 berakhir. Prosedur konsolidasi pertama yaitu pencatatan PT Nusantara atas investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat yaitu untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp187.500.000 rupiah. Dan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu kas sebesar 75 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Tanah yang diperoleh dari PT Andalas pada tahun 2020 masih berada di PT Nusantara sampai akhir 2021. Sehingga keuntungan dari penjualan tanah tersebut belum terrealisasi. Oleh karena itu, tidak terdapat pencatatan yang harus dibuat oleh PT Nusantara. Prosedur konsolidasi tahun kedua selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas yaitu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 570 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000 rupiah, bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 62.500.000 rupiah. Pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.140 juta, kepentingan dan pengendali sebesar 380 juta. Jurnal eliminasi untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah yang belum terrealisasi sampai akhir periode 2021
Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta, kepentingan dan pengendali sebesar 5 juta, pada tanah 20 juta. Prosedur konsolidasi tahun kedua yang terakhir yaitu kertas kerja konsolidasi. Di PPT terdapat kertas kerja konsolidasi 2021, kemudian jurnal eliminasi yang tadi sudah kita buat dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi pada bagian jurnal eliminasi tersebut. Transaksi penjualan aset tetap disusunkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusunkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut atau ketika aset tersebut dilepaskan. Berikut ada dampak transaksi penjualan aset tetap yang disusunkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contohnya ada pada 31 Desember 2020, PT Polaroid atau PTP menjual kendaraan kepada entitas anaknya PT Samudra yaitu PTS pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari pada harga 300 juta. PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2020 adalah 180 juta, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Di sini PTS bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraan selama sisa manfaatnya yaitu 3 tahun. Berikut adalah contoh proses penyusutan dan pencatatan atas nilai pembukuan. Berikut adalah pencatatan jurnal yang dibuat oleh PTP terkait dengan kepemilikan kendaraan tersebut. Pada 1 Januari 2019, kendaraan berada pada debit dan cash berada pada kredit. Ini untuk jurnal mencatat perolehan kendaraan dari pihak non-afiliasi. Dan pada 31 Desember 2019 dan 2020, jurnal terdapat beban penyusutan pada debit dan akumulasi penyusutan pada kredit sebesar 60 juta. Pencatatan ini untuk mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periode, yaitu 300 juta dibagi 5 tahun. Selanjutnya ada nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2020, yaitu nilai perolehan sebesar 300 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta, dan nilai tercatat yang dihasilkan adalah 180 juta. Selanjutnya ini ada jurnal yang dibuat pada saat PTP menjual kendaraannya ke PTS, yaitu pada 31 Desember 2020 terdapat kas sebesar 210 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta pada debit, sedangkan pada kredit ada kendaraan sebesar 300 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Pencatatan yang dibuat PTS pada saat membeli kendaraan PTP adalah pada 31 Desember 2020 terdapat kendaraan pada debit yaitu sebesar 210 juta dan kas pada kredit sebesar 210 juta. Ini untuk mencatat perolehan kendaraan dari PTP. Setelah pencatatan tersebut, maka PTP melaporkan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta dan PTS melaporkan nilai perolehan kendaraan sebesar 210 juta. Namun, keuntungan atas penjualan kendaraan yang dibukukan PTP sebesar 30 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode kendaraan tersebut masih berada di PTS, sehingga keuntungan penjualan kendaraan tersebut harus dieliminasi. Kendaraan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah nilai menurut pencatatan PTP, sehingga jurnal eliminasi dibuat untuk meningkatkan nilai kendaraan dari 210 juta menjadi 300 juta dan membutuhkan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk menyusun laporan konsolidasi 220 adalah seperti berikut, yaitu yang mengeliminasi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS. Berikutnya dampak dari jurnal eliminasi tersebut. Akumulasi penyusutan kendaraan dan keuntungan penjualan kendaraan dalam laporan keuangan konsolidasi 2020 adalah sebagai berikut. Keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta yang diperoleh PTP pada tahun 2020 sebagian telah terrealisasi pada tahun 2021. Realisasi keuntungan ini seiring dengan penggunaan kendaraan PTS. Misalnya keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut PTS dan PTP. PTS mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periodenya sebesar 70 juta, yaitu dari 210 juta dibagi 3 tahun, sedangkan pada saat kendaraan masih dimiliki oleh PTP, beban penyusutan yang dibukukan PTP setiap periodenya adalah 60 juta, yaitu dari 300 juta dibagi 5 tahun, sehingga besarnya keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah 10 juta, yaitu 70 juta, dikurang dari 60 juta. Atas keuntungan penjualan kendaraan yang telah terrealisasi, maka PTP akan membuat jurnal seperti yang telah ditampilkan.
Selanjutnya yang kedua itu ada jurnal eliminasi yang diperlukan untuk lulus. Jurnal kedua yaitu jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyesuaikan nilai kendaraan sesuai dengan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi dan mengeliminasi keuntungan penjualan kendaraan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 20 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk melakukan keuangan konsolidasi adalah seperti berikut yang telah ditampilkan. Selanjutnya juga ada dampak jurnal eliminasi terhadap laporan keuangan konsolidasi pada tabel 6.17. Transaksi milik penjualan aset tetap disusunkan. Berikut ada contoh neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2020 dengan informasi tambahan. Yang pertama ada PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan dan pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. 2. Selama 2020 PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, ada PT Andalas telah melakukan pembelian bangunan tinggi PT Nusantara pada 31 Desember 2020 seharga 230 juta. Bangunan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2011 pada harga 400 juta. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 20 tahun. PT Nusantara menyisihkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Yang keempat, PT Andalas menggunakan bangunan tersebut selama masa manfaat bangunan yaitu 10 tahun. PT Andalas menggunakan metode garis lurus untuk menyudutkan bangunan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi tahun pertama 2020. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Pencatatannya jurnal yang telah ditampilkan. Selanjutnya ada informasi. Selama 2020, terdapat transaksi hulu yaitu penjualan bangunan oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 230 juta. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat bangunan tersebut adalah 200 juta. Sehingga PT Nusantara membukukan keuntungan penjualan bangunan sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir 2020, bangunan masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan bangunan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu pada 31 Desember 2020, bagian laba atas entitas anak sebesar 30 juta pada debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta pada kredit. Ini untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Selanjutnya ada perhitungan jurnal eliminasi pada tabel 6.19. Jurnal eliminasi yang 11E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendalian serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Selanjutnya, itu ada bangunan tersebut digunakan oleh PT Andalas sehingga dari sudut pandang konsolidasi keuntungan penjualan bangunan yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Nilai bangunan dan akumulasi penyusutan juga harus disesuaikan agar mencerminkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Jurnal eliminasi yang dibuat itu ada pada 12E. Selanjutnya, ada kertas kerja konsolidasi 2020 pada tabel 6.20. Berikutnya, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas seperti yang telah ditampilkan. Itu ada pada 31 Desember 2021 untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas. Yang kedua, ada juga pada 31 Desember 2021 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Selanjutnya, bangunan yang dibeli PT Andalas dari PT Nusantara pada tahun 2020 digunakan oleh PT Andalas untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan penjualan bangunan PT Nusantara telah terrealisasi sebagian pada 2021. Misalkan keuntungan yang terrealisasi di tahun 2021 adalah sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat PT Andalas dan beban penyusutan yang seharusnya bukan aset tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nilai beban penyusutan bangunan yang dicatat PT Andalas setiap periodenya adalah 23 juta. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika bangunan masih dimiliki PT Nusantara adalah 20 juta. Terdapat perbedaan beban penyusutan sebesar 3 juta, sehingga besarnya keuntungan penjualan bangunan yang terrealisasi pada tahun 2021 sebesar 3 juta. Atas keuntungan penjualan bangunan yang terrealisasi, PT Nusantara membuat jurnal seperti yang telah ditampilkan pada 31 Desember 2021 untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi itu 23 juta kurang 20 juta. Selanjutnya ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang 13E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendalian serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal eliminasi berikutnya adalah untuk mengeliminasi keuntungan penjualan bangunan yang belum terrealisasi pada awal tahun 2021 karena penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas terjadi pada tahun 2020. Maka jurnal eliminasi yang dibuat
dengan mendebitkan akun investasi PT Andalas. Itu jurnalnya ada yang di 14 ya. Berikutnya ada kertas kerja konsolidasi yang digunakan untuk mengisi laporan keuangan konsolidasi tahun